Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi, teman-teman, terutama siswa dan siswi se-Indonesia. Nah, berhubung KSNK kemarin sudah dihelat dan tentunya yang lolos sudah muncul ya, masuk ke provinsi. Nah, kita akan coba lihat, cek ini soal yang KSNK kemarin. Meskipun katanya nggak bisa di screenshot karena memang ya di layar monitor ya, dan tidak bolehkan oleh guru untuk penjaganya ya. Jadi ada guru pendampingnya, kan tidak boleh membiarkan siswa screenshot ya. Tapi katanya soal-soalnya itu diambil dari soal-soal tahun lalu ya. Nah, kita akan coba lihat ini. Terima kasih pada subscriber yang telah ngirim ya soalnya. Ini saya sudah tulis juga di gurugeografi.id, silahkan dicek aja. Oke, nomor 1 nih. Sumber daya merupakan bentuk materi atau non-material dari alam dan lingkungannya yang dapat dimanfaatkan manusia bagi kelangsungan hidup. Nah, yang dimaksud non-renewable diantaranya. Ini kayaknya bisa ditebak lah ya. Non-renewable itu yang tidak bisa diperbarui ya. Angin, gas alam, gelombang, cahaya, geotermal. Oke. Jadi ini menurut dapatannya ya, ada renewable yang bisa diperbarui, ada yang non renewable yang nggak bisa diperbarui, ada everlasting yang ada selamanya. Kalau yang renewable tuh kayak ini makhluk hidup ya, tumbuhan, hewan kan, pertanian ya, perkebunan itu, peternakan tuh bisa di renewable. Kalau yang non renewable tuh yang energi konvensional. Apa? Gas alam contohnya. Gas alam itu berasosiasi dengan minyak bumi. Jadi kalau ada keterdapatan minyak bumi, dia pasti akan berasosiasi dengan gas alam ya. Itu misalkan ini, kalau kan ini cebakan minyak ya, jadi oil trap geologi namanya. Biasanya kan ada muncul di zona lipat anticline syncline gitu ya. Nah, ini penampang kayak gini. Jadi kamu baca juga ya, kayak ada minyak itu, ada minyak di anticline, ada patahan, syncline, ada yang salt dome, ini yang model kubah garam. Jadi macam-macam ya. Ini ada macam-macam ya, ada yang tipe gini deh. Patahan nih ada di struktur anticline ya. Kemudian ada yang ini yang kubah garam. Kamu baca aja nanti, cek ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat salah satunya. Nah, ini kan ini ya, cebakan minyak anticline. Nah, ini jadi mana minyak? Oh, ini oil ya. Nah, ini oil yang dia kan oil tuh massa jenisnya kan lebih ringan, makanya dia ada di atas ya, sama kayak minyak gitu ya. Air di bawah. Nah, ini gasnya di atasnya ya, penguapannya. Jadi dia berasosiasi dengan gas. Nah, ilustrasinya kayak gini. Jadi ini minyak di antara ini apa ya, batuan pasir atau apa itu ya. Jadi kayak gini. Kamu jangan bayangin minyak itu kayak minyak di galon gitu ya. Ada pengotornya ya, pasirnya gitu. Kalau ini batuan sedimen atau pasir misalkan yang ininya di sininya ya. Nah, jadi macam-macam ini ya. Kamu cek aja ini. Ini cebakan fault, patahan, ini anticline ya gitu. Oke. Nah, ini non renewable. Ini energi konvensional ya, energi yang paling banyak digunakan di muka bumi sampai saat ini. Nomor 2, konservasi SDA air. Diantaranya apa? Daur ulang limbah, merubah air jadi listrik, penggunaan air untuk kehidupan, menggunakan sumur bor, membangun kolam renang olimpiade. Nah, ini kamu harus paham bedanya konservasi dengan eksploitasi. Kamu cek di modul PU ini. Ya, PU ada nih ya. Nah, modul konservasi air. Kamu download ini ketik aja ini. Ya, atau ini ketik konservasi sumber daya air, PU gitu ya. Ini lengkap, cukup untuk OSN, OSP atau apalah ya materinya. Kita lihat definisinya ya. Nah, ini konservasi itu upaya pengelolaan ya, dimasukkannya untuk apa? Nah, ini mempertahankan keberadaan, daya dukung, daya tampung fungsinya.
Nah, ini kegiatan konservasi itu kan perlindungan ya, kata kuncinya itu. Perlindungan, pelestarian, pengawetan, pengelolaan kualitas, pengendalian pencemaran. Nah, ini mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air di sungai dipakai sebagai acuan tata ruang. Oke. Apa saja kegiatannya ini ada di sini nih. Macam-macam nih, banyak ini. Nah, ini ya, upaya pelestarian sumber daya air. Sumber daya air ya, pemeliharaan resapan, sumber daya pengendalian, pengaturan prasarana sanitasi, ya macam-macam ya. Ada cara metode vegetatif, ada macam-macam mekanis, kimiawi, oh banyak lah ya. Nah, tadi ke sini balik lagi ke soal di sini, konservasi itu tadi upaya pelestarian ya, pengawetan. Mana yang di sini kegiatan yang bukan eksploitasi. Jadi yang dia upayanya pengawetan. Tadi kan ada kata pencemarannya di sini ya. Mana tadi? Saya cari dulu ya. Mana nih? Nah, pengelolaan air limbah. Ya kan? Nah, ini masuknya yang ini. Kan kalau di negara lain ada ya alat yang udah bisa ngubah limbah jadi air siap pakai, itu udah ada. Itu konservasi. Kalau ini eksploitasi ya, penggunaan air yang menggunakan sumur bor. Ini penggunaan air untuk listrik, kayak pembangkit listrik tenaga air biasanya turbin. Ini eksploitasi, mengeksploitasi. Jadi paham ya konsep dua itu. Ada eksploitasi, ada konservasi. Coba kamu cari bedanya ya, sampai paham ya. Nomor 3, gerak udara dengan lintasan tertutup akibat perbedaan pemanasan yang tidak merata akan membentuk, ini bahasanya agak dibikin jelimet ya, vortisitas, turbulensi, sirkulasi pusaran udara, Coriolis. Saya bahas yang paling gampang. Coriolis itu efek pembelokan ya, gara-gara bumi rotasi kan, atau benda berputar ya. Jadi kenapa ada sistem angin, ada sistem arus laut itu ya, itu karena bumi kita berputar. Kalau nggak berputar, nggak terbentuk sistem angin, sistem air, arus laut kayak sekarang. Nah, ini kan sistem pembelokan ya. Nah, ini ya, dibelokkan. Kalau tidak ada efek Coriolis, ini angin tuh akan lurus dari straight aja, utara selatan, selatan utara. Tapi karena kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala, jadi kayak gini. Dia belok ya. Ini ke mana nih? Relatif ke mana nih? Ke mana sih? Ke sini ya. Ke arah, kalau dari sini sih ke kiri relatifnya. Ya, kalau dari saya lihatnya ke kiri sini. Ke arah mana ini? Ya, gitu. Nanti di sini putar lagi ya ke situ. Ini efek Coriolis itu kan. Kalau pusaran udara itu kayak ini apa? Nah, ini angin putar yang berputar kencang ya, karena ada hubungan dengan awan cumulonimbus. Kalau vortisitas, ukuran rotasi atau putaran massa udara. Ukuran rotasi, nah ini nanti saya lihat di sini ya di modulnya. Turbulensi itu gerakan angin yang berputar-putar. Nah, kalau yang ini jawabannya ya pergerakan sirkulasi. Kan kuncinya sama aja ini kalimat itu, dengan kalau beda pemanasan maka akan terbentuk perbedaan tekanan udara ya gitu kan. Kalau terbentuk tekanan udara beda, pasti akan terbentuk sirkulasi, pergerakan itu. Coba lihat di sini ya. Ini saya dapat di sini. Nah, ini ada. Nah, ini ada, kalau vortisitas itu hubungannya dengan konvergensi atau apa ini. Kita lihat di sini ada nih. Mana ya? Nah, setiap gerak udara sirkuler atau vortex punya vortisitas atau ukuran rotasi. Ukuran rotasi. Nah, sirkulasi udara persatuan luas. Nah, ini ya, misalkan. Kamu cek di sini. Ya, file ini apa ya? Kata kuncinya kamu cek aja hubungan cuaca ekstrim, PDF. Ya, ini nanti ada modul untuk meteorologi, klimatologinya ini. Lumayan untuk tambahan amunisi ya. Baca sampai habis. Jadi ini sirkulasi ya jawabannya. Nomor 4, nilai total keluaran barang jasa yang diproduksi negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, ini istilah geografi ekonomi ya, ada kan kalau bahasa Indonesianya pendapatan domestik bruto ya, pendapatan domestik apa neto gitu ya. Ada GDI, GNDP, GNI, GNP. Oke, ini jawabannya
GDP ya, jadi Gross Domestic Product. Nah, ini kamu cek di sini aja GDP, GNI, GNP nanti muncul. Ya, jadi kalau GDP itu jumlah nilai tambah barang jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah negara dalam jangka waktu tertentu. Ya, apa bedanya di sini? Ya, nah, ini misalkan GDP. GDP itu measure production tuh inside ya, jumlah produksi, entah itu perusahaan asing apa kayak ya, pokoknya yang ada di negara tersebut ya, di negara Indonesia misalkan ya, mau perusahaan siapa ya, milik siapa, Indonesia asing digabungin itu ya. Nah, itu namanya GDP ya. Kalau GNP itu yang milik nasional aja, milik Indonesia aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang oh GDP Indonesia besar ya kan, berapa triliun ya dolar, ya itu kan jumlah dari semua perusahaan asing dengan lokal. Nah, nanti gimana sebarannya? Apakah masuk ke rekening masyarakat kita nggak kebanyakan, atau masuknya ke luar negeri? Itu masalahnya. Bukan nilai ininya GDP-nya totalnya. Nilai GDP total bisa gede, tapi apakah merata nggak untuk kesejahteraannya? Nilai itunya, hasilnya apakah terbagi adil nggak ke semua masyarakat? Yang lainnya nanti baca lagi ya, silakan ya. Ini banyak kok. Atau di sini nanti klik nanti beda GNP, GDP, GNI. Saya sudah bikin tulisannya juga ya. Nomor 5, faktor yang mempengaruhi yang digunakan untuk PBB menciptakan IPM. Ini Human Development Index ya, HDI. Nah, ini kan 3 dimensi di sini ya, 3 dimensi IPM. Nah, ini umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Ya, nah ini indikatornya apa gitu kan? Nah, umur panjang, berapa bayi ya, lahir sehat ya. Pengetahuan tuh ya itu melek huruf ya kan, literasi gitu ya. Ini GDP nggak masuk kayaknya, coba GDP itu coba di sini. GDP per kapita diganti dengan PNB ya, produk nasional bruto. Nah, GDP nggak masuk kayaknya. Indikator apa aja yang berubah nih? Nah, ini PDB mana nih? PDB ini ya, GDP itu PDB, pendapatan domestik bruto, berarti jawabannya ini. Ya. Oke. Nah, oke, pendapatan nasional. Ya. Kalau GDP kan mencakup semua satu negara penuh ya, tapi kan tiap orangnya kan harus tahu berapa pendapatannya, berapa per orang itu kan. Ya. Tiap makhluk Indonesia itu berapa rata-rata pendapatannya, atau jomplang nggak selisihnya dari yang paling miskin dengan paling kaya itu kan, itu yang masalahnya. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini top economic 10 top economic country Human Development Index. Data 2010 ini, tapi masih relevan sih. Negara-negara Skandinavia itu paling masih merajai ya, Norway, Denmark, Finland ya gitu ya, Sweden, ke sininya Eropa dan lain-lain. Ya, memang ini kan terbangun dari sistem pemerintahan yang bebas korup ya, bukan nggak ada korup, ada cuman mungkin dikit ya. Gitu. Kemudian juga bagaimana jumlah penduduknya juga sedikit ya. Tapi Amerika jumlah penduduknya banyak kok, tapi sejahtera ya, karena mereka menguasai semua lini kehidupan ya. Produk-produk engine, mesin, teknologi kan Amerika. Dan semuanya tertancap di semua negara. Jadi hasilnya itu balik lagi ke negara asal. Ya gitu ya. Jadi faktornya memang kompleks gitu. Ya. Oke, ini udah ya untuk nomor 1 sampai 5. Ini acak sih nomornya, jadi ya lumayan lah ya untuk review-review materi. Ini sebetulnya soal-soal yang tahun lalu ya. Saya pernah lihat juga sih yang tahun berapa ya, entah itu 5 tahun ke belakang, 4 tahun gitu. Jadi ya siapa tahu nanti yang muncul di KSNP provinsi itu soal yang mirip-mirip kayak gini ya. Sama sih nggak harus juga, tapi mirip ya, kita bisa memprediksi jawaban yang tepat ya. Karena konsepnya sudah ngerti gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan didiskusikan saja. Jangan lupa untuk share, subscribe. Nanti insya Allah update terus ya materinya. Kalau ada
eh, contoh soal lagi yang KSNK tahun ini bisa dikirim ke saya pribadi ya kalau mau dibahas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.